Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 2201026159. Di sini saya akan membahas tentang analisis Samsung di pasar oligopoli dan PT Janum Putra Sejahtera Tbk di pasar persaingan sempurna. Pertama, kita akan membahas tentang kenapa Samsung itu ada di pasar oligopoli dan kenapa saya berpikir demikian. Baik, tapi kita harus mengetahui dulu definisi dan karakteristik dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang didominasi oleh sedikit perusahaan besar yang saling mempengaruhi keputusan strategis satu sama lain. Ciri khas pasar ini adalah adanya hambatan masuk yang tinggi, diferensiasi produk yang kuat, dan persaingan yang tidak hanya berbasis harga, tetapi juga inovasi serta strategi pemasaran. Samsung merupakan salah satu pemain utama di pasar oligopoli, khususnya dalam industri elektronik dan smartphone. Dalam pasar ini, keputusan yang diambil oleh Samsung terkait harga, fitur produk, atau strategi promosi sangat dipengaruhi oleh kompetitor seperti Apple, Huawei, dan Xiaomi. Mengapa Samsung berada di pasar oligopoli? Yang pertama itu dikarenakan jumlah kompetitor terbatas. Hanya beberapa pemain besar yang mendominasi pasar elektronik global, sehingga kekuatan pasar lebih terkonsentrasi. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Samsung membedakan diri dengan produk inovatif seperti ponsel lipat mereka, yaitu adalah Galaxy Z Fold yang sulit ditiru oleh kompetitor. Yang ketiga adalah hambatan masuk tinggi. Industri ini membutuhkan modal besar untuk penelitian, mengembangkan teknologi, dan produksi massal sehingga tidak semua perusahaan dapat bersaing. Yang keempat, interdependensi strategi. Keputusan harga dan inovasi Samsung sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah kompetitor besar seperti Apple yang juga memiliki pengaruh kuat di pasar. Selanjutnya adalah kelebihan Samsung dalam pasar oligopoli. Yang pertama itu adalah pengaruh terhadap harga. Samsung memiliki kemampuan untuk menentukan harga dalam batas tertentu karena diferensiasi produk dan loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah inovasi teknologi. Dengan anggaran besar untuk penelitian dan pengembangan, Samsung dapat menciptakan produk unik yang meningkatkan daya saingnya. Yang ketiga adalah loyalitas pelanggan. Samsung telah membangun citra merek global yang kuat, membuat pelanggan tetap memilih produknya meskipun ada alternatif lain. Yang keempat adalah skala ekonomi. Produksi besar-besaran memungkinkan Samsung menekan biaya per unit dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya adalah kekurangan dari Samsung dalam pasar oligopoli. Yang pertama itu adalah tekanan kompetisi. Persaingan ketat dengan perusahaan besar lain memaksa Samsung untuk terus berinovasi yang meningkatkan biaya operasional. Yang kedua, ketergantungan strategi. Keputusan Samsung seringkali dipengaruhi oleh langkah kompetitor, sehingga fleksibilitas strategi terbatas. Yang ketiga, regulasi yang sangat ketat. Pengawasan dari regulator untuk mencegah praktik monopoli dapat membatasi kebebasan bisnis. Baik, selanjutnya kita akan membahas kenapa PT Janum Putra Sejahtera Tbk di pasar persaingan sempurna. Tapi pertama-tama kita akan membahas definisi dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah dicirikan oleh banyaknya penjual dan pembeli, produk homogen serta kebebasan masuk dan keluar pasar. Tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar karena harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme penawaran dan permintaan. PT Janum Putra Sejahtera Tbk yang bergerak di bidang distribusi daging ayam merupakan contoh perusahaan yang beroperasi dalam pasar ini. Produk daging ayam yang mereka jual bersifat standar dan tidak memiliki perbedaan signifikan dengan produk dari kompetitor lain, seperti peternak kecil atau perusahaan besar lainnya. Baik, kita akan membahas mengapa PT Janum Putra Sejahtera berada di pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu adalah karena produknya homogen. Daging ayam adalah produk standar yang tidak dapat banyak dibedakan antara satu produsen dengan produsen lain. Yang kedua adalah banyak penjual dan pembeli. Industri daging ayam di Indonesia dipenuhi oleh berbagai pemain, dari peternak kecil hingga perusahaan besar. Yang ketiga adalah transparansi harga. Harga daging ayam mudah diketahui oleh seluruh pelaku pasar, baik dari pedagang pasar tradisional hingga konsumen akhir. Yang keempat adalah hambatan masuk rendah. Industri ini relatif mudah dimasuki oleh perusahaan baru jika memiliki modal dan sumber daya yang memadai. Selanjutnya adalah kelebihan PT Janum Putra Sejahtera dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah stabilitas harga. Harga ditentukan oleh pasar, sehingga perusahaan tidak perlu bersaing secara agresif untuk menentukan harga. Yang kedua adalah fokus pada efisiensi. Perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dengan mengelola biaya operasional secara efisien. Yang ketiga adalah kemudahan masuk dan keluar. Jika terjadi penurunan permintaan atau kerugian, perusahaan dengan mudah keluar dari pasar tanpa hambatan besar. Selanjutnya adalah kekurangan PT Janum Putra Sejahtera dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada kendali harga. Perusahaan tidak dapat menentukan harga yang lebih tinggi karena konsumen akan beralih ke penjual lain. Yang kedua adalah persaingan ketat.
Banyaknya pemain membuat persaingan menjadi sangat kompetitif, terutama dalam hal efisiensi biaya. Yang ketiga adalah sulit membangun loyalitas. Karena produk homogen, konsumen cenderung memilih berdasarkan harga terendah atau kedekatan geografis. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna mencerminkan dua kutub yang berbeda dalam suatu pasar. Samsung di pasar oligopoli memiliki keunggulan dalam mengendalikan harga dan diferensiasi produk yang memungkinkan mereka mempertahankan posisi sebagai salah satu pemimpin pasar global. Namun, tekanan kompetisi dari pemain besar lain seperti Apple dan Xiaomi memaksa Samsung untuk terus berinovasi, yang membutuhkan biaya besar dan strategi cermat. Sebaliknya, PT Janu Putra Sejahtera Tbk di pasar persaingan sempurna harus fokus pada efisiensi produk karena tidak dapat memengaruhi harga pasar. Industri ini memberikan kemudahan masuk dan keluar, tetapi persaingan yang ketat membuat margin keuntungan relatif kecil. Sulitnya membangun loyalitas pelanggan juga menjadi tantangan, mengingat produk yang dijual bersifat homogen. Kesuksesan perusahaan dalam kedua pasar tersebut sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola strategi bisnis sesuai dengan karakteristik pasar. Dalam pasar oligopoli, inovasi, penguasaan teknologi, dan strategi pemasaran yang kuat menjadi kunci keberhasilan. Sementara itu, dalam pasar persaingan sempurna, efisiensi produk dan pengelolaan biaya menjadi faktor utama untuk bertahan dan berkembang. Dengan memahami karakteristik pasar dan memanfaatkan peluang yang ada, baik di pasar oligopoli maupun persaingan sempurna, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan yang optimal di tengah tantangan global. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.